Oh iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Yuk Podcast, berbagi cerita yuk. Yuk, yuk, yuk. Lama banget lagi nggak opening kayak gini. Seru banget dengernya. Oke, yuk. Kapan ya terakhir ya? Kayak denger kayak gini udah nggak inget lagi dah. Halo Rika. Halo, Kak Meme apa Halo, kabar? Alhamdulillah baik. Rika gimana kabarnya? Mungkin hari ini 6 dari 10. Waduh. 6 dari 10. Kayaknya kalau 6 dari 10 itu berarti kalau kita kayak ujian gitu ya, remedi dong. Iya, remedi ya. Bener. Kita ulang besok. Not good ya. Oke, gimana Sosok Rika? lah, sosok. Tanya sosok Gimana? kabarnya ya. Tengah, tengah-tengah lah, nggak bad-bad banget. Ah iya, kayaknya memang hidup tuh kadang gitu ya, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Iya, kadang berasa pengangguran, kadang sibuk banget. Oh bener, nggak apa-apa sih, tapi tetap dinikmatin tentunya ya. Iya, betul. By the way, minal aidin wal faizin, marhaban ya Ramadan ya Rika. Oh iya benar. Mohon maaf lahir batin juga. Iya, BTW ini udah Ramadan keberapa nih kita baru ngomong ini. iya ya, iya. Perkara podcast doang nih ya jadi ngucapin. Iya, seru banget ya. Ternyata podcast bisa menjalin silaturahmi lebih deep. Wow, Masya Allah. Iya, apa? Kayaknya udah hampir 8 ya? 9. Berapa ya? Udah seminggu lewat kan ya? Udah seminggu lewat. Wah, gimana nih Ramadan kali ini, Rika? Iya, makanya Ada, hmm? bakal seru banget nih kalau kita bicarain tentang Ramadan tahun ini. Karena spesial Wah, banget menurut aku nih. ada spesial. Kenapa tuh? Ada cerita apa di Karena Ramadan kali kayak ini? Mm-mm. ini bisa jadi Ramadan pertama aku nih di Wow, perantauan. di perantauan. Di mana Rika perantauannya? Di Jogja ya? Sekarang Mbaknya lagi di Jogja nih. Iya, Wah, seru betul. banget. Katanya Jogja itu kota yang istimewa, bener nggak sih? Istimewa kalau bersama orang istimewa. Udah. Istimewa kalau bersama orang yang istimewa. Boleh, boleh, boleh. Gimana apa puasa di perantauan berarti jauh dari keluarga gitu ya? Sahur sendiri. Biasanya sahur di luar atau sahur di kos, Rika? Aku anak rumahan banget sih, jam 9 udah Mm-mm. ngantuk. Jadi ya Waduh. boro-boro. Boro-boro ini ya. Apa namanya? Kalau mau sahur di luar. Enggak. Tapi Mm-mm. ini nih. Awalnya pengennya sahurnya itu tuh masak sendiri gitu kan. Iya, terus? Tapi karena gedebak-gedebuk sama tugas kuliah, Mhm. ngerjainnya bisa sampai jam 1, jam 2. Jadi ini Waduh. nih. Jadi tetep aja sahurnya tuh kadang beli sekalian pas buka gini, terus aku Mm-mm. simpen, nanti aku panasin lagi gitu. Tapi itu bener banget sih. Secara kan anak kos kan sendiri juga ya di kos. Maksudnya tuh nggak nyiapin buat keluarga. Jadi kan ya suka-suka kita nggak sih? Iya Iya. betul. Terus Mm-mm. juga kalau Skip apa? ngeskip sahur, Iya to be bener. honest aku udah 3 hari apa ya udah ngeskip sahur. Waduh, tapi tahan aja tuh puasanya. Iya, karena ini pernah dipaksain buat makan tapi malah kayak asam lambung gitu. Jadi menurut aku Eh, kayaknya lebih enak kayak sebelum tidur aku kayak udah agak kenyangan gitu. Terus aku mm-mm. nggak aku skip sahur gitu. Iya Biar tidur sih, aku agak lebih sama panjangan ya. dikit. Betul. Mm-mm. Biasanya soalnya kalau anak kuliahan ngekos itu emang apa ya kayak
begadang gitu ya, banyak tugas juga ya kan. Tapi ini nggak sih kalau apa ya namanya kalau di perantauan itu tapi Ramadan di perantauan itu terasa sepi nggak sih Rika? Atau vibes-nya gimana nih kalau di Jogja sendiri nih? Kan kalau di Banjar biasanya banyak pasar Ramadan gitu kan. Kalau di Jogja gimana? Rame, rame, rame banget. Mm, mm, mm. Kayak di sekitar aku tuh banyak banget yang jualan yang biasanya buat jualan buat Ramadan doang. Emang Mm-mm. udah rame orang jualan tapi lebih rame lagi. Terus misalnya di UGM sini ada gig gitu, Mm-mm. gelanggang, gelanggang gitu. Nah itu banyak Mm-mm. banget tuh kayak ada acara nih pas Jajanan ya. Ramadan gini. Iya, boots-boots gitu. Wah, seru banget pastinya ya. Seru banget. Tapi yang bedanya itu ya kalau misalnya kita di Mm-mm. Banjarbaru gitu, kalau misalnya kita jajan gitu kan kayak terpusat gitu ya, kayak di Uh-uh. Murjani atau di mana. Kalau di sini tuh menurut aku lebih banyak titiknya ya gitu. Titik apanya? Oh, anu ya, apa? Titik kumpul Jualannya. rame itu, iya Ah, titik nggak. kumpulnya. Kalau Hmm. di tempat kita kan lebih lebih kayak ya udah kalau mau rame ke Ah, Murjani gitu. benar, benar, Kalau benar, sini benar. menurut aku tuh agak lebih ini sih, Banyak lebih ya. iya lebih mencar bener. Yes, betul sih. Pastinya Gimana kalau nih waktu Kamemel ke Jogja? Tapi waktu di Jogja sama sih, kayak apa namanya, eh, lebih kayak explore juga gitu kan, karena pertama di Jogja waktu itu, jadi nyobain kayak aku ingat banget sih ke pasar kan dari pasar Ramadan gitu kan kayak orang jual takjil. Nah itu inget banget tuh ada di dekat ini Rika 0 kilometer Malioboro, tapi ada mm-mm. kan rumah sakit PKU Muhammadiyah Iya, Jogja. iya, betul, Nah betul. di seberangnya itu ada pasar apa ya namanya, aku lupa lagi. Pernah nggak ke Iya situ? kan? Di situ Banyak juga banget tuh. ada Mm-mm. jajanannya gitu. Terus biasanya kalau apa sahur sama sih kayak Rika, biasanya lebih seneng rekap gitu ya. Apalagi kayak beli misalnya pas malamnya, terus ya udah pas pagi langsung dimakan aja gitu, atau enggak air putih aja. Karena kalau keluar kadang mager ya, walaupun sebenarnya ada yang buka sih ini kan apa Warmindo ya, ya kan Warmindo masih buka nggak sih? Mm-mm. Iya, Nah, iya, seru ma- di sini banyak Marwindo, iya betul. kan, mana murah dulu tuh aku mikirnya Warmindo itu warung Indomie ya kan kalau di sini ternyata di sana. Sama, bener. Nah, tapi enggak kan nasi goreng ya kan, Iya, nasi maut dan iya. murah gitu. Jadi seru sih. Yang dekat-dekat kos aja sih, nggak yang terlalu jauh. Terus kalau buka puasa ya serunya kali takjil ya kan, sama bukber kan. Biasanya itu sih ya. Sama berarti ya. Iya, tapi ini sih, maksudnya mungkin sekarang ini lagi nggak berasa sepinya karena masih Mm-mm. aktif sekolah gitu. Oh Jadi kadang betul. sama si apa ya, eh kadang karena udah deket buka puasa ya buka puasanya sama teman-teman Mm-mm, mm-mm. gitu. Ah sekalian. Tapi di kabar tapi kabar sedihnya ntar tanggal 9 teman-temanku kayak udah pada pulang karena Waduh. kuliah kita online. Udah mulai diliburin gitu ya. Di onlinein gitu loh. Gimana Rika mau pulang juga? Tampaknya tidak. Lebih baik Sebenarnya kabur. penasaran sih. Iya, selain kabur Ya. ya, untuk alasan tertentu itu, pengen juga ngerasain eksperimen gitu ya, Heeh. experience pengalaman yang kayak di perantauan tuh kalau Mm-mm. misalnya sendiri itu gimana sih? Apakah misalnya Heeh. lebih menghargai jadinya sama orang-orang rumah gitu sih aku Betul mikir. betul. Tapi iya sih, apa dulu pernah ngerasain juga Lebaran di perantauan tuh sepi banget. Kayak oke kita pagi gitu ya, apa namanya siap-siap, terus ke masjid ya kan yang dekat kos atau mungkin mau eksplor ke lain. Terus ya udah kita pas pulang tuh nggak ada makanan gitu. Oh itu sedih banget sih. Tapi ada ininya juga sih Rika kadang tuh.
kita nggak tahu ya datang dari mana gitu. Kadang ada aja kebaikan-kebaikan yang datang, kayak tiba-tiba ada yang kirimin ketupat gitu ya. Dulu pernah tuh ada yang kirimin ketupat. Wah, ya ampun seneng banget. Seru banget ya. Aku tuh malah Ya, diundang sama temen aku yang orang sini kayak ya udah lebaran eh, rumah aku aja nanti kayak ikut aku ke tetangga-tetangga apa ya nama istilahnya ada gitu disebutnya. kayak silaturahmi gitu. Eh gitu dia bilang. Nah, itu bisa tuh. Tapi bener sih itu jadi kayak em, apa memaknai ya bagaimana berharganya bersama keluarga ya nggak sih? Iya, betul banget. Tapi kalau boleh tahu nih menurut Rika nih Ramadan itu apa sih maknanya kalau secara pribadi nih menurut Rika? Nah, ini menurut aku ya, Ramadan Mm-mm. itu tuh sebenarnya kayak kita kayak nolin gitu loh. Mm-mm, Kayak proses kita ngenolin. Jadi emang sebenarnya Ramadan itu paling idealnya tuh di saat kita tuh kayak ngurangin aktivitas untuk lebih ya, banyak ya. terhubung. Makanya kayak ada tarawih Mm-mm. buat kayak kita lebih connected gitu loh sama yang di Yes. atas gitu. Ih, bener banget. Tapi beriring dewasa ya, Mm-mm. proporsionalisme itu kayaknya nggak ngukur Ramadan nggak Ramadan ya gitu. Agak Yes, lebih betul, sibuk betul. juga sih. Iya bener. Betul, apa Jadi ya? Mm-mm. ada kejadian seru nih. Jadi aku agak Betul. burn out gitu setelah Mm-mm. 7 harian Ramadan gitu ya. Terus Mm-mm. aku udah mulai kayaknya nggak 7 hari ya. Pokoknya dari kemarin aku Mm-mm. tuh ngerasa kayak aku capek banget gitu. Mm-mm. Terus aku Terus, mulai mulai untuk narik diri dari sosial gitu karena ngerasa kayak wah aku jarang banget ya ternyata ngomong sama diri aku gitu. Pas aku lihat buku diary aku gitu ternyata emang iya kayak mostly berapa ya? Kayak 2 mingguan gitu aku nggak pernah ngobrol sama diri aku itu sih. Ternyata yang kayak wah aku bisa ya ternyata burn out itu karena aku nggak sisihin waktu buat ngomong sama diri aku. wah, menarik banget nih. Tapi Iya. emang apa ya? Mungkin karena seiring berjalannya waktu juga ya, Rika, dengan Mm-mm, pengalaman. Oke, kalau misalnya umur sih bukan jadi patokan ya. Kita mm-mm, akan dapat makna sesuatu atau burnout atau kedewasaan itu kan memang bukan karena umur gitu ya, tapi mungkin kalau di sisi kita "Oh, ternyata kan semakin dewasa tuh kayak gini ya gitu." Tapi waktu Rika ngalamin burnout itu tuh masih nggak sampai mm-mm. sekarang atau udah lewat aja gitu? Udah berkurang banget sih menurut aku Oke. kayak connected ke diriku itu loh dan Mm-mm. ini sih belakangan aku sadar kayaknya tidur itu penting banget. Tidur. Eh, tapi apa yang dilakuin selama burnout itu? Gimana caranya Mm-mm. bisa ngomong sama diri sendiri, kan tadi katanya udah lama banget nggak ngobrol sama diri sendiri. Apakah mungkin ada sesuatu yang dilakuin gitu untuk mengatasin itu gitu? Jadi triggernya tuh dari kayak kenapa ya aku kayak apa ya kayak kesel aja gitu loh. Terus Mm, banyak banget waktu yang dihabisin tapi kayak mm, nggak terlalu produktif. Terus mm. kayak tiap hari sama hari besoknya tuh kayak nggak ada bedanya. Oh, Bener-bener oke, oke. rasanya tuh kayak cuman cuman apa ya? Kalau kita bilang tuh kayak istirahat makan siang gitu loh. Padahal hari itu udah berganti tapi ngerasanya nggak ada bedanya gitu. Ah, Itu ah, salah satu tanda menurut aku kayak kehilangan diri sendiri gitu. Nah, aku tuh oke. ngerasa aku cukup untuk ini kan. Saya aku juga suka ngomong sama diri aku sebelum tidur kan. Tapi Mm, karena belakangan itu tuh ini sibuk banget gitu. Aku jadi oke. tidur tuh dalam keadaan yang capek banget. Ah, Nggak kayak sempet untuk ngomong gitu sama diri sendiri kayak hari ini apa, terus kamu kesel sama siapa ya hari ini gitu. Terus kenapa kamu kesel? Terus ada yang kamu senangin gak hari ini? Kayak ngajak anak kecil ngobrol gitu. tapi itu ditulis apa ngobrol kayak ke cermin gitu atau N- ditulis? Nah, ternyata tuh kalau di case aku ya sebenarnya aku awalnya mikirnya tuh selalu harus nulis gitu kan. Nulis itu tuh kayak terapi yang
terapi banget bagi aku karena aku Iya, disuruh iya. ngelimpahin. Tapi kalau misalkan aku kayak nggak tahu yang aku tulis pun gitu, menurut aku tuh Mm-mm. ngobrol sama diri aku sendiri, tapi pastiin kayak ngobrolnya tuh berapa ya, bener-bener serius kayak orang itu ada di hadapan aku gitu loh. Kayak Ah, 30 menit apa 15 mhm. menit. Karena itu kadang seringkali kita tuh ngobrol cuma sekenanya mau ngantuk gitu loh. Iya, 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 bener sih. Heeh, heeh, bener. Jadi kayak ngadapin diri aku, tapi diri aku tuh jadi kayak satu versi yang ngomong sama diri aku hari kesel banget gitu. Dan aku memposisikan diri aku apa namanya, refleksi lagi, jadinya Mm-mm. lebih ke ngejudge diri aku itu, atau kayak lebih kayak, oh ya nggak apa-apa, aku dengar kamu gitu-gitu. Jadi Tapi, memperbaiki self talk juga. tapi itu bener sih, dan menurut aku juga penting banget ya untuk kita bisa tahu apa yang kita rasain. Kayak yang tadi bilang itu kayak validasi nggak sih? Validasi perasaan nggak sih? Kayak punya jeda Mm-mm. gitu, kayak ada Iya, iya. evaluasi hari gitu. Iya, iya, Tapi iya. gimana kita ngevaluasinya tuh jadi skill tersendiri Nah, itu dia itu untuk susah nerima banget sih diri skill kita itu. yang gagal atau berhasil di hari itu gitu. Menarik Yes, sih. yes. Karena memang ya, terkadang kan kita tuh misalnya kita kesel sama orang ya hari Mm-mm. ini. Tapi kan itu cuman ada di Mhm. otak gitu nggak sih? Maksudnya tuh kayak apa ya, skill untuk bisa mengeluarkan emosi-emosi atau sampah-sampah tumpukan emosi itu tuh nggak gampang ya kan, kayak tadi Kak bilang, wah harusnya aku ngeluangin waktu nih sebelum tidur aku ngomong apa yang aku rasain, dan ternyata itu tuh Mm-mm. menurut aku penting sih, karena kita jadinya tuh apa ya, tumpukan sampah emosinya tuh nggak cuma numpuk di otak aja nggak sih Rika, sehingga kita nggak akan terlalu apa ya, menumpahkan gitu sampah-sampah tumpukan emosi itu ke orang lain dan akhirnya meledak. Betul, betul banget. Ya Soalnya, ampun. Tapi gimana kalau kamu memang punya ritual malam gitu juga? nah, nggak ada. Jadi menarik sih ini karena aku tuh kan tipe orang yang sebenarnya tuh mungkin dari dulu ya udah kebiasaan kalau kayak ini aku kesel deh ini, numpuk aja gitu, numpuk 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 gitu kan, sampai Mm-mm. akhirnya dewasa tuh ternyata baru sadar, wah ini kepalanya tuh udah di apa ya, ditumpukin oleh banyak hal tapi yang nggak dikeluarin secara apa ya, secara terus menerus gitu kan, kayak tadi Rika ngomong misalnya self talk atau apa gitu. Nah jadinya tuh kayak bingung sendiri gimana ya caranya gitu, akhirnya kan bisa merembet kemana-mana. Nah mungkin em, aku juga masih belajar sih ya buat bisa mengenal diri sendiri gitu kan, kemudian juga gimana caranya untuk mengeluarkan atau memvalidasi perasaan itu ya, mungkin dengan nulis ya Iya, Rika, nulis sama jalan dan iya. Tapi itu apa tuh, pernah, iya. ya Pernah dan ngerasa nggak kalau misalkan kayak kita cerita mm-mm, sama orang terus oke, kesel gitu? pernah, Kesel. pernah. Berarti kita tuh sebenarnya nggak jauh beda dari orang yang kita keselin. Kenapa? Refleksi, refleksi diri, Ngerti? apa tuh? Kayak memperbaiki komunikasi aku sama diriku gitu loh. Ya betul betul banget. Kadang Kak, tuh aku juga paling menuntut diriku tuh menuntut diri ternyata. untuk apa tuh?